Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Pemalas. Di kerajaan Verdentia yang ramai, setiap sudut ramai dengan kehidupan dan tugas. Karena pemimpin mereka adalah orang-orang baik dan pekerja keras. Namun, ada satu sosok yang berdiri atau lebih tepatnya bersandar di tempat yang terpisah, Putri Elara. Yang mulia, matahari sudah lama terbit. Baiklah, seharusnya ada yang memberitahu bahwa aku belum siap. Perutku honyo. Kenapa tidak bisa makan sendiri? Putri Elara terkenal karena bakatnya yang aneh, Kebangkitan kerajaanku. kemampuannya untuk tidak melakukan apapun. Kurasa itu latihanku hari ini. Dia tidak mau mengangkat satu jari pun secara harfiah. Baiklah. Oh, maafkan dia yang mulia, dia masih baru. Pemula. Aku membutuhkanmu untuk membunyikan bel. Bel itu terlalu berat untukku. Tentu saja yang mulia. Saat bel berbunyi, seorang kepala pelayan yang lelah muncul. Ruang makan yang hanya berjarak 10 langkah saja, namun karena sang putri yang sangat malas, dia menolak untuk bergerak sendiri. Dia didudukkan dengan hati-hati di kursi meja makan. Apa itu kursi baru? Ya, katanya, duduk membuat punggungnya sakit. Punggungku sakit. Sarapan adalah hal yang sama menantang baginya. Dimulai dari keputusan diet yang dia buat, untuk mengonsumsinya. Apakah bisa kau memakannya dengan normal saja, Elara? Menggigit itu tugas yang sangat berat. Tentu saja apel itu berubah menjadi halus. Dan tentu saja dia telah makan. Kalau saja mulutku bisa mengunyah untukku. Kelesuannya meluas hingga ke tugas-tugas kerajaannya. Elara? Elara! Iya, Ibu. Kau sudah melihat dokumen yang Ibu berikan? Elara menggerakkan jarinya dan pelayan mengambil sebuah paket dari bawah bantal. Ini belum dibuka. Aku tidak dapat melihat sesuatu jika mataku selalu tertutup. Kenapa matamu tertutup? Aku istirahat. Ibu lihat kan? Kemalasannya begitu mendalam hingga hampir merupakan suatu bentuk seni. Akankah sang putri bergabung dengan kita? Elara, kau seharusnya ada rapat. Apa ini? Kursi malas kerajaanku. Kau bilang aku perlu. Lebih banyak berada di luar. Maksud ayah jalan-jalan. Kakiku terlalu berharga. Aku seorang pemimpin. Pemimpin? Kucingmu lah yang memimpin kerajaan. Dia sangat cakap. Dia tidak mengganggu tidur. Siangku. Kemalasannya mendatangkan tekanan yang mengerikan bagi kerajaan. Para pelayan mengeluh kelelahan, dan para pejabat istana menghindari kamarnya karena takut terjebak dalam tugas konyol. Tidak bisa dipercaya. Kita sudah mencoba berunding, menyuap, mengancam. Tidak ada yang berhasil. Terkadang aku bingung, apa dia benar anak kita? Kita butuh sesuatu yang drastis. Kita butuh Mirabel. Mirabel adalah penyihir bijaksana yang dikenal karena metodenya yang unik, dan dia telah mendengar banyak tentang Elara. Dia gadis yang sangat cantik. Benarkah? Ya, mungkin saat dia tidak sedang tidur siang.
Dia selalu tidur siang. Tolong, Mirabel. Kami butuh bantuanmu. Dia melirik ke dalam kualinya. Bayangan Elara muncul, sedang tidur siang di taman. Cepat. Kakiku basah. Angkat ke tempat teduh. Kau benar, dia memang cantik. Kau pasti bisa menolongnya, kan? Dengan senang hati. Keesokan paginya tiba, tapi ini bukan pagi biasa bagi Elara. Kenapa jendelanya terbuka? Aku yang membukanya. Dia mengerjap ke arah sapu emas yang melayang di depannya. Selamat pagi, Putri. Oh, itu hanya mimpi. Elara konyol, ini bukan mimpi. Ini kehidupan nyata. Tidak, matahari. Aku akan panggil seseorang untuk membawamu pergi. Bisakah kau menolongku? Ya ampun, kau lebih buruk dari yang kukira. Lagi pula, tidak akan ada yang datang. Semua pelayanmu pergi. Fuf. Apa maksudmu? Puf. Kau lihat, aku sapu emas perubahan. Kau butuh perubahan. Namun untuk itu, semua pelayanmu harus pergi. Pergi kemana? Aku akan mengubahmu menjadi orang yang paling aktif, tidak egois, dan juga pekerja keras yang pernah ada. Elara, yang tadinya sedikit khawatir, kini bergerak sedikit. Oh, ngomong-ngomong, pelayanmu tidak akan kembali kecuali kau menyelesaikan 3 tugas. Artinya, kau harus mengerjakan semuanya sendiri. Semuanya? Selamanya. Pikiran bahwa tidak ada seorang pun yang melayaninya membuatnya takut. Tugas macam apa? Oh, baiklah. Kau bercanda. Tugas pertama Elara adalah membersihkan seluruh aula. Debu tebal menutupi lantai dan sarang laba-laba menempel di lampu gantung. Aku tidak bisa melakukannya. Kau juga tidak bisa memasak. Mau pelayanmu kembali? Sebaiknya mulai membersihkan. Elara bekerja, tapi dengan setengah hati. Ia menyapu tumpukan debu yang ada di bawah karpet dan mencoba meniup lantai. Apa yang kau lakukan? Membersihkan debu di lantai. Tanganku lelah dan punggungku sakit. Putri Malang Elara dengan gagah berani melawan debu Verdentia. Kasar. Ingat, tidak bekerja, tidak ada pelayan. Sekarang gosok dengan benar. Elara menggerutu kesal, namun setelah beberapa saat, ia mulai terbiasa membersihkan. Oh, cantik sekali. Aku belum pernah melihat yang begini. Karena lantai itu untuk berdansa, dan kau tidak berdansa. Dia mencoba memoles cermin, dan ketika memperhatikan pantulan dirinya, dia tertawa, mengejutkan. Akhirnya, lantai pun berkilau, dan lampu gantung pun berkelap-kelip. Hebat sekali! Ya, kelihatannya tidak terlalu buruk. Akui saja, rasanya pasti senang melihat hasil kerja kerasmu, bukan? Aku masih benci menyapu. Cukup adil. Ini hadiahnya. Kau akan membutuhkan energi untuk tugas berikutnya. Sapu emas menuntun Putri Elara ke taman istana. Taman yang dulunya rapi, kini berubah menjadi labirin penuh rumput liar dan tanaman layu. Lihatlah, tugas keduamu. Aku harus merapikan taman. Tiba-tiba, Elara melihat bangku taman. Tempat di mana aku bisa menanam diriku. Namun saat dia memejamkan matanya, ada semburan air yang mengejutkannya. Siapa yang berani? Hai Putri, aku ember air. Di sini untuk membantumu menemukan keajaiban berkebun. Itu asistenmu untuk tugas ini. Bukankah ini hari yang menyenangkan untuk mencabuti rumput liar dan merawat alam?
kenapa kau begitu berisik? Ambil sekop, dan jika kau malas, kau akan mendapatkan dorongan yang menyegarkan. Kau tidak akan berani. Oh tidak. Oke, baiklah. Beberapa jam berikutnya, sungguh tidak tertahankan bagi Elara. Cabut rumput liar itu, awas akarnya, jangan cabut tulipnya. Jangan cabut tulipnya. Mereka semua layu. Hei. Kau seharusnya menyiraminya lebih awal. Elara segera beralih ke alasan dramatisnya. Terlalu kuat. Ini kena sihir. Namun ember cerewet itu segera menuangkan air ke tanah. Nah, coba sekarang. Aku bilang ini ajaib. Ada lumpur di badanku. Kenapa? Kau menghancurkan bunga aster. Akhirnya, terlepas dari kejahilannya, saat Elara mencabuti rumput liar dan menyiram tanaman, tamannya mulai berubah. Lihat. Ia terkejut melihat kupu-kupu berterbangan dan burung-burung berkicau dari dahan-dahan yang sudah rapi. Kau telah meniupkan kehidupan ke tamanmu. Kau lihat, usaha akan membuahkan hasil. Hadiah yang kuinginkan hanyalah tidur siang yang panjang tanpa gangguan. Meski tidak mau mengakuinya, Elara merasakan kebanggaan. Untuk pertama kalinya, dia tidak hanya bersantai di tengah keindahan, tapi dia telah membantu menciptakannya. Baiklah Putri, 2 tugas selesai. Tolong jangan membuat yang terakhir terlalu sulit. Yang paling mudah dari semuanya, adakan pesta panen. Elara begitu terkejut mendengarnya. Mengadakan pesta lengkap sendirian? Baiklah, kurasa kau pantas mendapatkan sedikit keajaiban. Sapu emas menggunakan sihirnya dan yang mengejutkan Elara, panci dan wajan, tangga dan peralatan menjadi hidup. Ini adalah beberapa bantuan. Mereka hidup dan siap bertugas. Sihir yang melakukan semua pekerjaan untukku? Akhirnya. Tidak seperti itu. Mereka hanya berotot, tidak punya otak. Jadi berikan perintah yang spesifik. Tolong, aku sudah memerintah orang sejak aku bisa bicara. Elara ingin semuanya selesai dengan cepat dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang jenius. Untuk dapur, buat sesuatu jadi mudah. Untuk dekorasi, buat aula entahlah berkilau. Dan untuk band, mainkan beberapa lagu yang ceria. Setelah memberikan instruksi yang tidak jelas ini, Elara berbalik menuju kamar tidurnya. Aku akan tidur siang yang sangat kuinginkan. Berjam-jam berlalu dan Elara terbangun oleh suara yang mengerikan. Suara apa itu? Dia turun dan disambut dengan kekacauan. Aula perjamuan berbau kubis rebus, langit-langit berkilauan dengan panci dan wajan, dan alat-alat musik memainkan musik peternakan yang mengerikan. Apa ini? Instalasi seni? Kubis rebus? Apa yang terjadi? Perintahmu tidak jelas, Putri. Tidak, ini bukan yang aku maksud. Tolong, maaf, bantu aku memperbaikinya. Tergerak oleh ketulusannya, sapu itu mengucapkan mantra dan semua orang tertidur. Mereka akan terbangun setelah tugasmu selesai. Pergilah. Merasa rendah hati atas musibah itu, Elara akhirnya mengambil alih. Tidak hanya dengan perintah, tapi juga dengan perhatian. Dia mengarahkan dapur untuk menyiapkan daging panggang, roti segar, dan kue kering. Dia mengawasi dekorasi dan menggantungkan karangan bunga juga pita.
dan alat-alat musik dilatih dengan irama yang hidup serta harmonis. Saat pesta tiba, aula berubah menjadi pesta panen yang meriah. Para tamu terbangun dan terkejut. Bukankah tadi ada kubis? Apa aku bermimpi? Wah, ini lezat sekali. Semua orang tertawa dan menikmati pesta itu, dan Elara merasa bangga dengan usahanya. Bagaimana, Putri? Tugasmu sudah selesai. Jadi seperti yang aku janjikan? Ho! Pada saat itu, keluarga dan pelayan Elara kembali. Apa? Apa yang aku lakukan? Hei, siapa yang mengadakan pesta ini? Aku dengan sedikit bantuan. Semua orang tercengang dengan kejadian ini. Mereka mengagumi dekorasi dan suasana yang semarak. Luar biasa, Elara. Bagus sekali, Putri. Kau telah membuktikan punya kelebihan lain, Ratu Tidur Siang. Mirabel, kau berhasil. Aku hanya menyiapkan panggung. Dia yang mengerjakan semuanya. Nanti mungkin adakan sesuatu tanpa debu dan tanpa ember yang bisa bicara. Ingatlah, Putri, sebuah kerajaan akan bersinar jika para pemimpinnya berusaha keras. Dadah! Maka, Putri Elara belajar menyeimbangkan antara relaksasi dan juga usaha, sehingga membawa kegembiraan dan tawa pada kerajaannya. Verdantia berkembang pesat dan rakyat mengaguminya. Kadang-kadang, ia akan mendapatkan pengingat bahwa usaha selalu membuahkan hasil.